Sekarang Pak Anton Medan. Suaranya udah. Bang Karni Ilyas, saya selain sahabat Ahok, saya juga ketua umum partai. Waktu dulu Bang Karni pimpin majalah di deklarasi di depan penjara Cipinang. Ya. Partainya apa? PEN, Partai Eks Narapidana. Saya prediksi ke depan rekrutmen kita itu lewat pakai KPK, mereka masuk lewat Sukamiskin masuk ke partai saya. Di situ struktur partai ini semua ada menteri, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati. Jadi saya ketua umumnya. Saya gitu yakin, ini saya belum masuk ke ini. Mungkin pengantarnya saya lihat tadi semuanya tegang. Kita tahu Nelson Mandela 27 tahun keluar dari Presiden Afrika Selatan. Sasana Gusmao 10 tahun di penjara Cipinang keluar dari Perdana Menteri. Buya Hamka berapa banyak kita asal dan susun depok penjara. Lalu Bung Karno mengatakan universitas tertinggi di dunia dia ada penjara. Penjara hanya mampu membatasi langkah dan visi kita, tapi tidak mampu membatasi akal pikiran kita. Mungkin kalau yang lain-lain sarjana, saya kelas 1 SD pun enggak. Orang ambil jurusan hukum, sosial, saya ambil hikmahnya 18 tahun 7 bulan. Nah ini malam, kalau boleh saya kritik, ini forum sudah ngawur ini. Kita kan awalnya membicarakan cari penantang-penantang Ahok. Ya kan? Saya katakan kok kita dangkal banget lo politik ya. Saya katakan bukan sebuah hal yang aneh kalau Ahok mengambil sikap. PDI juga benar, Ahok juga benar. PDI punya mekanisme, punya aturan main. Ahok bukan memaksa, tapi Ahok minta sebuah jawaban yang jelas karena dia lewat independen. Nah, kita sebenarnya sangat membutuhkan reformasi menuntut lahirnya generasi muda dipimpin oleh pemuda-pemuda. Ahok salah satu muncul. Nah saya katakan Ahok ini memberikan kecerdasan kepada politisi-politisi muda. Kenapa? Selama ini di penjara itu 387 bupati segala macam. Karena apa? Utangnya banyak, minjam uang, korupsi, akhirnya masuk penjara. Ahok coba terobos ini dengan independen. Kalau kita punya integritas yang baik, punya perilaku yang baik, lewat independen, nggak usah kita dikunci oleh partai. Ini selama ini banyak partai yang menyandra calon-calon pilkada itu. Nah oleh karena itu saya katakan seperti tadi mengatakan anak macan, anak durhaka. Islam mengajarkan kita nggak boleh taklid. Ahok perlu jawaban kalau memang tunggu sampai kapan. Ini kan nggak ada ngambang. Ahok nggak mau disandra. Saya kira sikap Ahok ini sebuah pelajaran untuk ke depan calon-calon itu tiru cara Ahok. Kalau saya karena nggak punya kepentingan, saya bicara apa adanya. Jadi saya katakan Pak Karni Ilyas, mungkin di forum ini saya lebih paham dari yang lain tentang Ahok. Saya pernah jadi jurukam PBB dibayar 1,2 miliar oleh Kaban. Saya pernah jadi jurukam Hamjahat sampai kampungnya Ketapang. Cuman saya orangnya tahu diri, gue bekas napi, bekas penjahat, tapi alhamdulillah bukan bekas ustadz. Nah, jadi saya ingin katakan politik itu bukan angka sosial. Politik itu angka sosial, bukan angka matematika. Politik itu naruri. Di last minute tidak tutup kemungkinan Ahok dipanggil. Tidak tuh, memang gaya PDI begitu di last minute mainnya. Cuman Ahok kan punya target. Iya kalau nanti mereka caloni, kalau enggak Ahok antisipasi. Itulah kecerdasan Ahok saya katakan.
Jadi saya pernah, mungkin sini nggak banyak yang tahu, di mana saya kena Ahok, tanggal 21 2011, saya diminta oleh Partai Islam untuk menjembatani pertemuan saya, pertemuan Ahok dengan Partai Islam. Partai Islam mana? Saya sebut PKS. Oh, PKS. Saya diminta untuk pertemukan di Bangka Belitung. Ahok suruh kembali jadi ketua partai orang PKS nomor 2. Salah satunya yang dekat sama saya Bupati Bangka Barat. Beliau minta. Nah, begitu saya ketemu, saya panggil Ahok. Kantor saya di Muara Karang dekat rumahnya. Ketika saya dipanggil, dia juga kaget, dikira punya salah apa. Saya bilang gini, Ahok, saya ada amanat supaya Ahok mau jadi gubernur Bangka Belitung. Ini partainya. Jawaban Ahok gimana, Ko Anton? Saya dari PIB, saya masuk DPRD, lalu saya calon bupati, 92% Islam, tapi gua kepilih 2 tahun 1 bulan, infrastruktur saya bangun, selesai. Lalu saya dicalonkan juga untuk bupati, gubernur Bangka Belitung. Ketika jalan 2 jam lampu mati, Ahok pun nggak ribut, masuklah dia Golkar sampai Komisi 2 DPR RI. Nah, ketika itu dia katakan, saya nggak mau dicalonkan, Golkar nggak mau calonkan saya. Kalau Ko Anton mau dukung saya yakin saya bisa jadi. Saya bilang, Hok, pertama lu harus paham, kita memang tidak ada diskriminasi, tapi fakta kamu itu Tionghoa, kamu itu agama Kristen, itu jadi perhitungan. Dan saya katakan, Jakarta ini barometer ibu kota Republik Indonesia. Tidak pernah ada Kapolri di luar Jawa, semua Jawa. Kapolda Metro Jaya cuma 1, Emri Tonga yang mendeleng. Nah, sekarang lu mau calon gubernur, tapi oke lah, saya bilang, Hok, yang namanya jabatan gubernur jabatan politis, asal lu jangan hilangkan nama Ahok. Selama ini kan sebelumnya ABRI, non ABRI, ABRI, non ABRI. Udah, Ko Anton siap dukung. Saya lihat ini luar biasa cerdas. Kenapa saya mau dukung? Kita ada krisis kepemimpinan dari tokoh-tokoh Islam selama ini. Nah, saya melihat gini, saya tidak membenarkan secara permanen bahwa dia non muslim mesti saya dukung, tapi ada kondisi darurat. Jakarta itu perlu pemimpin yang punya akhlak dan punya karakter. Ini harilah atau Ahok tunjukkan karakternya. Jadi saya ingin katakan, Bapak, Ibu semuanya, kapan kita mau ketemu pemimpin seperti Ahok lagi? Saya ingin katakan, ini malam saya sangat nyesal sekali, nggak ada kita bicara bagaimana seharusnya jadi kandidat yang baik. Ini malam 3 bekas menteri lawan Ahok, berarti Ahok besar banget. Sebentar, Pak, sebentar, sebentar, jangan potong dulu. Tadi Bapak bicara semua diam, kasih kesempatan saya. Pak Priyana ini saya tahu kok. Jadi saya katakan, yang membesarkan Ahok adalah kita juga yang membesarkan. Ini salah kita. Jadi saya katakan seperti Adi Yaksa Daud, dia kan Islamnya bagus, seharusnya dia menggunakan makfudat unzur makola wala tanjur mangkola. Jangan kau lihat siapa yang bicara, tapi interupsi apa? point of order. Interupsi point of order. Ini sudah menyangkut nama saya, jadi interupsi point of order. Enggak, tadi gini. Nah, gini. Anda nyebut nama saya kan? Tadi Anda katakan bacot Ahok begini-begini, ucapannya segala Bukan macam. begini, Bung. Saya jawab. Jadi Anda bicara nanti selesai saya Anda terusi. Oke, habis ini saya. Ya. Oke, nah, saya ingin katakan, kan ada makfudat unzur makola wala tanjur mangkola. Kalian jangan lihat siapa yang bicara, tapi apa yang dia bicara. Kalau benar ya amalkan, kalau enggak ya tolak. Ente sebagai calon gubernur, coba dengan bijak dan bijaksana. Nah, jadi saya katakan untuk PDI juga sebagai keluarga besar sama warga negara Indonesia, menurut Anda tidak ini terlalu prematur? Ya, partai, karena mekanismenya ada.
Tapi Ahok ini kan the independen, kerjanya berat. Tapi ini jangan kita jadi masalahkan. Saya cuma kasih masukan, kita sebagai anak bangsa, bagaimana membangun DKI ini menjadi negeri baldatun toibatun karo wafur. Itu yang saya inginkan. Baik. Nah, Bung, ntar dulu Pak. Ya, ini waktu Anda udah habis. Iya, sebentar, saya jawab Lulung. Apa yang Anda mau jawab? Saya ingin katakan, kita semua kembali kepada ahlinya. Jangan kita bicara hukum, kita nggak ngerti. Udah kembali aja para penegak hukum. Jadi forum ini, ayo kita jadikan sebuah kecerdasan untuk membangun bangsa ke depan. Sekian, terima kasih. Baik.